Hai, halo, hey, hello. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kabar baik dan sehat ya nak. Pada hari ini kita akan belajar. Nah, persiapkan dirimu terlebih dahulu. Nah, kalau sudah siap dan bersedia, mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran yang keempat. Nah, tujuan yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan persamaan arti kata dalam teks. Yang kedua, siswa dapat mengetahui keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menentukan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Mari simak pembelajarannya. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Nah, anak-anak, tentu ya setiap hari Senin kita melakukan upacara. Nah, apalagi pada saat Hari Sumpah Pemuda atau hari-hari tertentu ya. Atau contohnya Hari Guru, Hari 17-an, Hari Sumpah Pemuda, mungkin kita akan melakukan upacara. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda berdiri sejak tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebelum negara Indonesia merdeka. Sehingga pada saat ini kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun pada tanggal 28 Oktober 2021 yang akan datang. Nah, sebentar lagi akan tanggal 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya, anak-anak ibu guru. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah isi dari Sumpah Pemuda yang dibuat oleh para pahlawan kita sebelum negara kita merdeka. Nah, ada 3 ya. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, yang pertama adalah tentang tanah air Indonesia, yang kedua adalah bangsa Indonesia, yang ketiga adalah bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari ya beberapa kata yang mempunyai arti kata yang sama dengan kata yang lainnya. Maka perhatikanlah 5 contoh soal berikut ini. Yang pertama, tanah air. Nah, di situ ada A, tanah kelahiran, B, tanah liat, C, tanah subur. Nah, maka tanah air itu sama artinya dengan tanah kelahiran. Maka jawabannya adalah A ya. Kalau tanah liat adalah tanah yang untuk membuat kerajinan tangan. Kalau tanah subur dia tanah yang digunakan
yang khusus untuk pertanian ataupun perkebunan. Nah, soal yang kedua, bangsa. Nah, apakah bangsa ini sama artinya dengan kata musuh, masyarakat, atau penjajah? Nah, bangsa ini sama dia artinya dengan kata masyarakat. Nah, yang ketiga, sumpah. Apakah sumpah sama artinya dengan kata ikrar, ingkar, atau sombong? Nah, yang sama itu adalah ikrar ya. Kalau dia bersumpah berarti dia sudah mengucapkan ikrar. Ikrar itu sama dengan sumpah. Yang keempat adalah hikmat. Nah, apakah hikmat itu sama artinya dengan kata ribut, khusyuk, atau ramai? Nah, jawabannya adalah khusyuk. Yang kelima, bersatu. Apakah bersatu sama arti katanya dengan berkelompok, cerai-berai, atau runtuh? Nah, jawabannya adalah bersatu sama artinya dengan berkelompok. Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contoh suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia adalah sebagai berikut. Di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Di Sumatera ada suku Batak, suku Gayo, suku Melayu, dan suku Minangkabau. Di Kalimantan ada suku Dayak, ada suku Suluk, ada suku Tidung. Di Sulawesi ada suku Minahasa, ada suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Di Papua ada suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak, dan masih banyak suku lainnya. Nah, anak-anak, kamu termasuk suku apa? Apakah termasuk suku Dayak, atau suku Batak, atau suku Betawi? Nah, kamu bisa ketahui apakah sukumu di situ. Nah, sama seperti gambar yang sudah Ibu sajikan ya, begitu banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia, sehingga itu membuat bangsa Indonesia menjadi kaya akan keragaman. Nah, kalau suku Asmat dia seperti ini, nak. Nah, kira-kira seperti itulah suku Asmat. Lalu ada suku Bugis, ada suku Batak Toba, ada suku Dayak, ada suku Bali, dan ada suku Gayo. Nah, anak-anak, banyak ya suku-suku yang ada di Indonesia. Pasangkan nama-nama siswa berikut yang sesuai dengan sukunya. Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Nah, inilah mereka, ada Dayu, ada Edo, ada Beni, dan ada Siti ya. Mari kita pasangkan sesuai dengan sukunya. Nah, Dayu di situ berasal dari Bali, maka suku Bali. Edo berasal dari Papua, maka suku Papua. Beni berasal dari Sumatera Utara, maka suku Batak. Dan Siti berasal dari Jawa, maka suku Jawa. Sekarang tuliskan suku atau asal daerah 10 temanmu. Nah, anak-anak tentu mempunyai banyak teman ya. Bisa teman yang dari sekolah, ataupun tetanggamu, ataupun teman yang saat kamu melakukan ibadah di masjid ataupun di gereja, dan yang lain-lainnya. Nah, contohnya ada Ibu buat yang pertama namanya Aisyah, dia adalah suku Jawa. Yang kedua Togar, dia adalah suku Batak. Yang ketiga ada Dina, dia adalah suku Bali, dan seterusnya. Maka isi nanti sampai 10 nama temanmu dan sukunya. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal dalam kelompokmu.
Nah, anak-anak, contohnya kamu dan kawanmu berbeda suku atau berbeda daerah asalnya. Bagaimana sikapmu? Nah, yang pertama adalah kita harus saling menghargai. Nah, kalau contohnya kita suku Batak Toba dan kawan kita suku Jawa, kita harus menghargai bagaimana mereka, adat istiadat mereka, tari-tarian mereka, bahasa mereka, dan suku Jawa juga harus menghargai bagaimana suku-suku yang lainnya. Ya, kita tidak boleh menjelek-jelekkan suku yang lain, dan kita juga tidak boleh terlalu melebih-lebihkan atau membanggakan suku kita, ya. Nah, karena setiap suku itu memiliki adat istiadatnya masing-masing. Yang kedua adalah saling berteman. Nah, kalau kamu suku Batak Toba, kawanmu suku Gayo atau suku Minangkabau, maka kita harus saling berteman. Bukan berarti kita suku Batak Toba harus berteman dengan suku Batak Toba, atau suku Jawa harus berteman dengan suku Jawa, ya. Tetapi kita boleh berteman dengan siapapun, apapun sukunya, apapun agamanya, dan dimanapun dia tinggal, ya anak. Nah ibu, yang ketiga saling membantu atau menolong. Nah, kita harus menolong siapapun yang membutuhkan tanpa melihat suku apakah dia, bagaimanakah pekerjaannya, seperti apakah orangnya. Nah, kita harus tolong menolong. Setelah selesai upacara, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Nah, kalau uang, ada uang logam dan ada uang kertas, ya nak. Contoh dari uang logam ada yang nilainya mulai dari Rp100, Rp200, Rp500, Rp1.000. Nah, uang kertas juga begitu. Ada mulai dari uang Rp1.000-an, uang Rp2.000, uang Rp5.000, uang Rp10.000, uang Rp20.000, uang Rp50.000, dan uang Rp100.000. Tuliskan beberapa pecahan uang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang-uang berikut. Yang pertama, Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Nah, Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Nah, kira-kira uang Rp4.000 milik Siti ini sejumlah Rp4.000 itu, mari kita buat dia dalam berbagai pecahan uang. Nah, pecahan yang pertama ibu buat di sini ada uang Rp1.000 sebanyak 4 lembar. Ini uang kertas, ya. Pecahan yang kedua yaitu ada uang Rp2.000 2 lembar. Nah, pecahan yang ketiga ada uang Rp500 sebanyak 8 keping. Nah, ini adalah uang logam. Nah, sebenarnya masih ada lagi pecahan uang-uang yang lainnya yang bisa kamu gabungkan sehingga hasilnya tetap Rp4.000. Misalnya, ya, uang logam Rp500 sebanyak 2 keping, uang Rp1.000 sebanyak 1 lembar. Nah, sudah 2.000 kan, nak? Dan tambah lagi satu lagi uang 1 lembar uang 2.000. Nah, 4.000 itu adalah bisa menjadi pecahan uang 4.000 oleh Siti. Nah, yang kedua, Dayu membeli buku gambar seharga 3.000. Nah, pecahan yang pertamanya di sini ada uang Rp2.000 1 lembar, uang Rp1.000 1 lembar sehingga Rp3.000. Pecahan yang kedua adalah uang Rp1.000 sebanyak 3 lembar. Nah, pecahan yang ketiga adalah uang Rp2.000 sebanyak 1 lembar dan uang Rp500 sebanyak 2 keping. Nah, sebenarnya gampang ya anak-anak ibu guru untuk membuat pecahan uang dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, yang ketiga, Beni membeli krayon seharga Rp5.000. Mari kita buat pecahannya. Pecahan yang pertama
Ibu membuat ada uang 2.000 sebanyak 2 lembar dan uang 1.000 sebanyak 1 lembar. Yang kedua atau pecahan yang kedua yaitu uang 1.000 sebanyak 5 lembar ya. Nah, yang selanjutnya Edo membeli buku tulis seharga Rp2.000. Mari kita buat pecahannya. Pecahan yang pertama yaitu uang 1.000-an sebanyak 2 lembar dan pecahan yang kedua uang Rp500 sebanyak 4 keping. Nah, gampang ya anak-anak. Nanti kamu bisa ya untuk berlatih di rumahmu, bisa dengan menggunakan uang yang ada kamu tabung atau uang jajananmu, uang saku yang diberikan orang tua kepadamu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak ibu guru semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap sehat, tetap semangat dan berbahagia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.